Ada yang baru angkat piala yang paten banget, ya nggak, Bud? Gila. Kita kasih tepuk tangan gimana buat bapak-bapak Leverkusen? Sabi itu sabi banget, benar. Iya, parah sih. Dan gue nonton kan, seseru itu sih match-nya. Masalahnya pas 3-0 atau 4-0 gitu. Udah turun ya? Itu tuh menit 70-an. Kau tuh udah masuk semuanya ke Udah dalam. iya, gua nggak butuh sampai kelar. Terus flare di mana-mana, bener-bener satu lapangan tuh ketutup sama flare, tutup kabut. Kayak Persija Arema itu ya, baru dulu. Iya. Iya, tapi nggak sehancur ini. Kenapa? Kan 143 tahun kalau nggak salah. Apa 100 berapa tahun? Iya, Total 43. 119. Nggak pernah Juara. sekalipun juara Bundesliga. Iya. Itu nih baru Impact nih, pelatih Impact ini nih. Bener. Menurut gue potensinya tuh gede buat mereka. Apalagi lo lihat speech-nya Xavi ke fans. Speech-nya Xabi ke fans habis juara. Dia bilang ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi kita belum berhenti sampai sini, kita belum selesai. Itu dia sih. Kita mau menang Europa League. kita mau menang pokal. Wah, paten kan. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Najis, maksud gua yang pelanggarannya si Jenner. siapa? Iya. Najis dilompatin doang. Oh, dia numpang lewat. Iya kan? Iya, abang Timur Tengah lebay semua. Enggak, dramanya, actingnya juga. Itu emang wasitnya dibayar sih, nggak mungkin enggak. Iya, ada. Iya kan? Transfer Pasti ngomongin timnas nih. Lu assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana, Gis? Assalamualaikum. Dari mana, Bud? Lu jemput dia? Assalamualaikum. Oh, lu jemput Budi dulu. Coba deh lu yang ngomong. Kenapa, Bud? Diem aja. Emang dari tadi sepanjang jalan ngomong kayak gue ngomong kayak ngomong ke candi tuh. Diem itu dulu. Ih, aneh. Bud, Aneh nggak tahu kenapa. kenapa, Bud? Jadi gini. Hah. Samarinda beli udah enggak lah. Cakep. Dibakar pakai arang sampai merah. Cakep. Iya nih gue sedih Arsenal Indonesia kalah. Tapi selamat buat Granit Xhaka yang akhirnya juara. Gue lebih ke bingung itu sebenarnya selamat apa kayak sedih sebenarnya. Ngerti kan lu? Lah, gue yang nggak gue ngerti, dia bilang, gue mau pantun dong. Tapi kok tiba-tiba kaget gitu gue yang terakhir. Kayak Gue kira dia berhenti di balik dari ketiga tadi. Gue jadi Indonesia sama Arsenal kalah. Gue kira, gitu sih. Oh, udah. Ternyata ditambah. Iya. Heboh lagi dong. Granit Xhaka we've got. lo lagi happy ya, Granit Xhaka ya. Galau sih. Kan definisi galau itu kan yang secara harafiah itu nggak tahu antara senang dan sedih kan. Nah itu yang gue alamin berarti. Di satu soalnya bener, di satu sisi Granit Xhaka gitu kan. Terus kayak ada momen spektakuler di sepak bola ini jarang banget kejadian Leverkusen kan. Iya. Tapi di sisi lain Granit Xhaka terbukti meninggalkan Arsenal Dan melanjutkan kutukannya. Masalahnya bener lagi juara kan. Iya. City udah kasih ke City. Ya nggak Pun? Oh. Optimis apa? Liverpool mana ada Liverpool enggak udah jelas Liverpoolnya begitu. Ya Mandi. kan? Arsenal dapat kesempatan emas nih, peluang emas. Gimana buat 0-2? Itu dia. 2-0 apa 0-2? 0-2 bener. Orang di kandang Bener. Arsenal. Oh. Oh. Iya Iya lagi. Aduh. Nih gue ngasih tahu aja, kamera kan dari situ. Badan lo segede gaban. Kawan gue nggak kelihatan. Oh, Loki. Kagak, masalahnya babak satu oke lah. Ini gua nggak tahu sih siapa yang disalahin, cuma yang jelas Zinchenko sama Jesus tuh cabut aja sih. Cabut ya. Iya. Tai jadi militer aja udah di Ukraine. Iya berdampak nggak usah jadi LB, tapi ngapain dia jadi LB? Itu lo lihat nggak golnya dia yang pertama? Arsenal tuh defense-nya highline. Dia doang yang narik. Siapa sih itu Musa Diaby atau siapa gitu di belakang? Dia doang sendirian di belakang. Kayak ibarat kalau main pro clubs, teman-teman dulu di depan, ada AI di belakang satu itu. Paham lagi. Tapi selain match Arsenal, Liga Inggris kemarin rame juga kan? Seru-seru juga kan? Liverpool lah sebelumnya. Itu maksud saya.
Gila Bapak tuh itu. bener-bener definisi sial tuh lo. Iya. Sial dan bego sih sebenarnya. Balak banget gila. Boleh. Satu-satunya yang ngambil kesempatan ya City. Iya. 5-1, Bray. Ya lawan Iya Luton kan? sih. Iya, Sebenarnya lu itu kalau mau juara, lu tuh harus bisa konsisten. Maksud gua lu gak bisa kehilangan momen kayak gitu. Bener. Kalau kata Panji bukan konsisten, persisten. Asik. Oke. Jadi lu Asik. harus fokus untuk bisa Bacot. Bisa apaan? Nggak, maksud gua mau dibilang lawan Luton juga Liverpool lawan siapa? Crystal Palace. Crystal Tapi kan Palace. si Eze emang bagus. Lawan Luton banyak pemain kedua juga setengahnya. ya pemain kedua aja sih. Iya pemain kedua. Siapa suruh pemain kedua jelek? Ya iya. Ya iya. Tapi tadi gua lagi ngobrolin timnas sama Sean. Nonton kan lo? U23 kemarin. Jujur gue nggak nonton Najis. sih. Najis. Indonesia versus Nasrul itu. Waduh. Acul. Acul. ART gue dulu namanya Nasrul, panggil Acul. Nah itu dia kali. Iya. Makanya bego Najis. wasit. Najis, sumpah haram jadah tuh wasit. Ini bener-bener ya. Segala macam. Lo tau gak sih ada yang momennya Witan yang di-tackle? Tahu? Yang nekel dari belakang, yang gunting. Itu tuh ada gambarnya. Itu wasit udah ngeluarin kartu merah. Pas Terus sampai ya? atas tiba-tiba kuning. Kok bisa? Kan ada yang nelpon. Salah raba kali. Enggak, berarti kan bisa jadi sebenarnya insting di hati, di lubuk hati terdalamnya ngehe ini orang merah. Terus dari ini Astagfirullahaladzim. Itu kan, lu udah gue kirim Alphard ke rumah lo ya? Oh iya. Kayak inget tuh Alphard dulu siapa ya? Nggak tahu ya. sama seperti gak ada mobil Tapi udahlah, nggak maksud gue bahas timnas tuh seru gitu ya. Kalau lagi menang, kalau nggak males banget. Kalau nggak kesel doang. Kesel doang bener. Iya, soalnya kalahnya bukan kalah karena kita perang. Pas lawan Jepang kemarin AFC perang, kita kalah gitu kan. Australia pun juga. Perang, kita kalah ya udah. Nah, kalau ini kan kalahnya kayak gitu jadi kayak ya. Lebih honest, permainan timnas menurut gua kemarin jauh lebih daripada Qatar sih. Maksud gua Iya. untuk tim yang peringkat 134 dunia ngelawan peringkat 35, Qatar kan 35 masalahnya. Juara Yang FC. 100. Gue kan nggak nonton ya, gue cuma ngeliat si Volley Itzes tuh yang kartu kuning kedua yang nggak kena sama sekali. Itzes. Siapa? Jenner. Ivar. Cuma secara permainan emang kayak gimana sih? Bagus mainnya. Dia bilang bagus beneran Enggak juga sih menurut gua. Cuma Bagus untuk lah. di kelas U23 menurut gua mereka mainnya api loh untuk lawan Qatar tuan rumah. Ya, apalagi untuk lawan Qatar. Momentumnya hilang banget aja sih waktu sama kebobolan penalti nggak jelas juga. Ya meskipun sebenarnya in my point of view sebenarnya kalau menurut gua itu penalti sih. Yang mana? Yang Rizky Ridho. Gimana ya? Nggak sengaja tapi penalti. Enggak sih gua. Dicek Dia aja bahkan tuh. nggak lihat itu lawannya di situ. Dia Kan dia balik badan, Pak. Dia tuh sebenarnya kayak gini. Nah mungkin dia ngirain dia mau body Iya. shoulder cuma Dan di body aktor. Acting Pelatih juga. atas. ini posisinya lagi begini. Acting juga. Jadi kayak pas dia gini, Momentumnya kena pas. kena omuk, Kalau nggak kelihatan. gitu. Iya. Dari tadi nih beraktif juga. Tahu, kebanyakan act out deh. Iya. Nah, iya. kaki lu nggak kelihatan nih. Lanjut dong ke depan dong. Udah timnas apalagi sih kalau Liga Inggris tadi Iya. kejadian. Tim lu gimana? Tim lu gimana? Nggak, tim dia yang mana nih? Yang MU yang Persija nih. Oh yang MU. Dua-duanya lagi. MU ada harapan gila. Udahlah, Tapi no kemarin hope. habis ini habis lihat ada orang review taktik. Hmm. Katanya itu sebenarnya, gue tapi setuju sama dia. Jadi Ten Hag itu taktiknya adalah Emang ada. Punya tuh. ternyata ada sih. Ternyata ada. Jadi guys, taktiknya Ten Hag itu adalah sengaja biar banyak shoot dari lawan. Kebanyakan itu XGA. Iya, sengaja karena dia Agar- yakin bahwa orang bisa nangkis. Oke. Dan untuk long ball straightforward play aja, karena dia pengen MU ini jadi tim yang paling bagus dalam counter attack. Iya, Cuma tapi menurut gua, Tapi Nggak, lawan Bournemouth tuh enggak, maksud gua objektifnya aneh, cuman pengen jadi yang bagus. Objektifnya menang dulu, Pak. bener. iya dan itu taktik kayak gitu di ngelawan tim yang jauh lebih kecil. Nah, Iya, itu aneh. Kalau lawan City kayak gitu masih masuk akal. Makanya lawan Liverpool ngangkat. Nah, Pantes statistik ya Onana tuh paling banyak nepis kan di Iya. Premier League. Dan di FPL dia salah satu kiper yang poinnya paling tinggi. Oh ya?
Iya, gara-gara kan yang banyak diserang kan. Banyak diserang. Walaupun banyak kebobolan Tapi kalau ngomong MU, gue lebih titik beratnya ke ini sih, Garnacho kemarin diganti terus kayak disalah-salahin sama Ten Hag, itu tai sih. Maksud gue dia disalahinnya tuh di publik ya. Gue nggak tahu publik gimana, juga, cuman kan yang berita yang tersebar gitu kan, intinya dikambing hitamkan lah karena performance-nya nggak bisa ngangkatin 19 tahun nih. Terus si Garnacho kan nge-like itu kan, tweetnya si Mark Goldbridge Ya, kan. Tapi ya ini polemik seperti itu selalu terjadi ya di Manchester United ya. Iya. Hari-hari jatuhnya. Tapi bosen Liga Inggris karena belum kelihatan yang juara siapa. Kalau Liga Iya. Itali, nah Gimana Inter tuh? nih, Inter mau juara cuy, mau angkat piala, ya kan? Kemarin seri ya? Benci banget gue nontonnya. Iya seri, Milannya juga seri. Juve juga Kayak seri kan? Juve seri juga. Kalau yang lagi rame dibahas sama Milanisti pada bete, ini soalnya Inter Giornata tuh match day besok dia lawan Milan, Inter lawan Milan di San Siro. secara kandangnya Inter. Giuseppe Which Meazza. mereka kan kandangnya satu, Giuseppe Meazza. Kalau menang atau bahkan seri kalau nggak salah ya, Iya. mereka angkat piala di depan fansnya Milan juga. Gila. Cuma kan? justru di depan fans Milan karena yang kehitung home-nya Milan. Oh, home-nya Milan ya? Chelsea jatuhnya. Jadi jatuhnya sama. Itu shithousery itu, lu bayangin tuh. Kalau kayak gitu tuh, kan kalau home kan ada advantage 70%, bowling isi 30% kan tandang setahu gue. Iya, kurang lebih Nah, gitu. kalau di San Siro juga kayak gitu? Kurang lebih. Oh. Tergantung siapa yang home kali. Mm-mm. Terus 70%, 30% ini sebar-sebar lagi. 5 sini, 5 sini. gak enak banget anjir sendiri-sendiri. Yang 16% gimana? Keluarga. Yang 16% di Jawa Tengah. Ini apa? Yang Milanisti bete karena dia dianggap dicurangin kan kemarin. Bener. 3-2 itu. Bukan dicurangin sih, lebih tepatnya kayak ada settingan lah, ini semua dibikin supaya mereka angkat piala di San Siro gitu. Sesuai filosofi Juventus. Gue gak nonton. Enggak, ini justru keluhannya fans Milan. Gue sih cuek aja. Gue gak nonton, cuman gue tau itu semua dari mana? Dari mana? Instastory Maldi. Ngeluh ya? Udah kalau ngeluh maki-maki wasit merda katanya. Tapi pembahasan utama kali. Kalau angkat piala ada yang baru angkat piala yang paten banget. Ya nggak, Bud? Gila. Kita kasih tepuk tangan gimana? Buat bapak-bapak Leverkusen. Gila. Sabi itu sabi banget. Bener. Iya, parah sih. Dan gue nonton kan, seseru itu sih match-nya. Masalahnya pas 3-0 atau 4-0 gitu. Udah turun ya? Itu tuh menit 70-an. Kau tuh udah masuk semuanya ke Udah dalam. iya, gua nggak butuh sampai kelar. Terus flare di mana-mana, bener-bener satu lapangan tuh ketutup sama flare, tutup kabut. Kayak Persija Arema itu ya? 2010. Baru mau Persija itu pernah Persija kayak gitu. Iya. 2010. Iya, tapi nggak sehancur ini. Kenapa? Kan 143 tahun kalau nggak salah. Apa 100 berapa tahun? Total 43. 119. Nggak pernah Juara. sekalipun juara Bundesliga. Iya, Itu nih baru Impact nih, pelatih Impact ini nih. bener. Iyalah. Menurut lo pada lebih mengagetkan dan mengagumkan Leverkusen ini atau Leicester juara Liga Inggris? Oh, tetap Leicester. Enggak Leverkusen sih. Gua Leverkusen. Yakin lo? Ya dia sampai sekarang belum kalah. Ya enggak, Enggak. spite of belum kalahnya. Terus Kalau- Maksudnya lu lebih kayak anjing Leverkusen apa? Anjing Leicester gitu ya. Gini loh, pas Leicester juara, itu tuh emang udah anomali secara semua tuh udah anomali, ngerti nggak? Tim-tim lain emang lagi perform, kan enggak juga, Arsenal iya kan? lagi. Arsenal gimana Bud? Posisinya di mana waktu itu? Posisi Liverpool di mana posisinya waktu MU itu? yang hancur. Kontendernya emang Arsenal doang waktu itu. Gitu kan? Maksud gua kalau ini kan nggak ada masalah sama Munchen, maksudnya masalah secara taktis iya, tapi kan bukan nggak perform. Dortmund juga masih ada, Iya. gitu loh, masih ada apa? Salzburg. Salzburg nggak sih? Red Bull. Stuttgart. Sorry. Stuttgart. Menurut lu secara pertandingan pada Leipzig. IPL lagi Leipzig ya? Iya Leipzig kok. secara Sorry. secara apa namanya secara kompetisi as in whole season apakah lebih mengagetkan Leicester? Karena kalau buat gue sekarang masih lebih mengagetkan Leicester. Gue juga setuju. Kalau mengagetkan ya nggak salah sih. Kalau ini kan kayak justru orang anticipate kan, pengen mereka juara kan. Iya. Nggak kaget iya, tapi kalau lebih mewah mana lebih mewah ini menurut gua.
mewah ya. Setuju. Mungkin iya sih karena secara historikalnya Benar. Leverkusen yang gagal mulu, sementara kalau Leicester kan out of nowhere kan. Yang Neverkusen, Iya. kan, yang kita bahas di beberapa episode sebelumnya kan, kutukan Neverkusen. Jadi never loser. Jadi Never. never. Ya semoga bisa sampai akhirnya berloser. Men, lo tau gak sih kan, maksud gue tim gue megang ini kan, Juve tuh megang rekor unbeaten di all competition tuh 43 match, Iya. zamannya Conte gitu kan. Ini sekarang posisi kita syuting di hari Selasa tanggal, Tanggal 16. which bener-bener mereka baru abis angkat piala kemarin, itu mereka baru nyamain rekor Juve 43. Iya. Sementara mereka masih punya 10 match sisa lagi. Oh. 10-10-nya dibabat gue ikhlas, karena saking ngerti nggak sih lo? Iya. Iya. Unbeaten treble. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai Leverkusen, Oke. ada baiknya kita masuk ke konten ngaspal, ngasah pengetahuan sepak bola. Buka. Kok beda semua sih? Terus gimana? Wah, menarik nih pertanyaan. Oke. Gue jelasin dulu atau gue kasih pertanyaannya nih? Ya lu jelasin, lu sebutin Kasih pertanyaan. pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang gue kasih adalah pemain yang paling shit house. Ya, jelas lah. Sering banget. Gila. Ini sering banget kalau Ini kurang apa? Kalau Yang satu, ini- siapa dulu? dari ya udah lu. Gue. Dari kiri deh. Shit. Fernanda, boleh mas? Wah, minta dipukul lagi dia. Baru datang. Shit. Pak Jandre. Lah. Tuh Andre Taulani. Andri tadi. Andri Tani. Sekarang didebatkan dan diinikan siapa imposternya, guys? Pastiin tulisan lo kelihatan tuh di situ tuh. Iya tadi udah kan? WhatsApp-nya. Udah tadi. Gis kan ngeblok. Tahu. Gua dulu nih. Iya. Berarti. Coba di zoom, di close up. Gua CR7 shit house banget men. Pas yang ini inget nggak lo? Momennya dia waktu di Juve kalah 3-0 dulu sama Simeone. Simeone ngapain? Selebrasi gini-gini kan. Iya. Terus abis itu Ronaldo hat-trick di kandangnya Madrid, dia gini-gini kan. Belum lagi yang pas ke MU. Klubnya dia zaman dulu, waktu di Juve abis dia golin ngapain deh? Buka baju flexing ini, apa namanya? Six pack. Roti sobek. Iya, ini God tapi dia shit house banget cuy. Ini yang si Simon disuruh jualan semangka tuh lu. Mana lagi? Ini yang pas kayak gitu tuh Pas begitu iya. si Simone disuruh jualan semangka. Soalnya si Simone bilang CR7 jualan semangka aja, Bos. Ih. Mahal anjir. Kurang shit house apa? Dibantai, hat-trick, terus diselebrasin begitu. Ya gue nggak usah gue jelasin sih ya. Dia dikasih baju sama LeBron James, ditanda tangan dibalikin. Iya lagi. Iya lagi. Terus Abiati, penalti, Ah. I know where you're going. Terus habis itu tetap dikasih ke arah yang sama, gol, terus digini-giniin. Udah gak perlu dijelasin lagi kalau dia, shit house kurang shit house apa. Iya, Ya, ini juga cuma versi kipernya. Iya, dia kurang. Iya kan? Ada. Oh iya. Iyalah. Abis nepis joget-joget Oh, si Yerimina ditantang-tantangin. Gini saya yang pas di World Cup. Nah, gitu. Oh itu kayak kalau gua bisa angkis terus ya. Iya. si Tchouaméni di final Piala Dunia. Tchouaméni menendang bola dilempar Iya. keluar Ya, bola penalti. Iya kan? Dia Iya. kayak gini hampir tiap minggu. Nah ini nih, Luis Suarez. Bro. Ini it's all about perspective. Ah, Lu tahu seberapa gua kesel sama Suarez. Kayak anjing gigit orang cacat banget anjing. tapi Si- bagi emang- gua, Suarez tuh bukan shit house. Iya, emang Suarez tuh sih- dirty. Enggak. Suarez tuh psikopat. Iya. Ya sekaligus lah. Kayak men nangkis bola di tengah Tetap penalti. Piala Dunia, bro. Lenggana ya. Wah, iya Itu sih. kurang sih tahu siapa anjing. Iya sih. Kayak masalahnya gue sejak itu gue kayak ya selain dia gigit dan nggak mau salam sama Evra ya. Menurut gue itu momen dia nepis di gawang tuh momen paling
menghancurkan hati seluruh umat manusia aja masalah yang Amat kecuali Ghana umat- sih. ya Afrika men, maksud gua kan itu di South Africa kan. Iya. Oh, iya. Kayak itu harapan Afrika. itu harapan benua miskin. Jadi siapa nih? Tanya Ger. Tapi itu balik, kalau gue balik lagi nih. Kalau bagi gue Suarez tuh bukan shit house, tapi dirty AF. Ya tanya Ger, menurut lo jadi siapa yang itu? Sekarang menurut kalian imposternya siapa? Gua Gista. Gue Gista. Lo? Gue dulu Jon. Gue sehat. Gue dulu aja. Nanti dong. Iya. Biar tie break. Gista tahu, sumpah deh. Maksud gua shit house sama kalau shit house itu adalah lo lo abis dimaki terus lo bales itu shit house. Iya. Cuman nggak ada shit house top of mind CR7 nggak ada. Gue setuju. Kurang masuk. Jadi bikin gue bingung kayak Kan tapi dari penjelasannya sih Oh, bener, dari benar. gimana? Penjelasannya benar. itu cuma mentality aja. Itu champion mentality, bro. Ya udah. Siapa Ger? John. Gue dulu John. Lo dulu Jon? Semuanya Dulu John. udah dong. Iya. Iya. Oke, buat imposternya, gue yang review. Oke, dalam hitungan ketiga, imposternya gue yang review diri mereka ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Luis Suarez. Dan terima kasih ya. Nggak percaya. Bener feeling gue di awal. Kualat lo sama orang tua. Gue udah bilang, lu udah make sense, lu pakai pindah haluan. Gara-gara Sean. Udah gue perkuat gitu Gara-gara loh. Sean. Shit house itu momen dimana lo dikerjain, lo kerjain banget. Lu nggak ada pembelaan apa? Ya udah gue bilang. Pakai top of mind Cristiano Ronaldo. Nah itu gue gara-gara itu top of mind. Apa pertanyaan lo? Mungkin paling ngeselin. Tuh, Oh, paling kan? Bener kan ngeselin dong. Enggak, tapi lu untung jawab Suarez bukan Bruno sih. Kalau Bruno langsung Ya, tebak. gue gak kesel sama Bruno. Oh gitu. Dah lanjut. Lagi, pertanyaan lagi. Enggak, Udah udah. kan? Lagi dong gue menang aja. Enggak, udah anjir. Oke, itu dia dari Ngaspal kali ini. Pemenangnya dan Legista. Bangsat Anda semua. Emang master keyboard, bos. Lanjut, sampai mana tadi kita? Kita tadi nyampe ngebahas streak 43 match-nya Juve. Leverkusen sama kayak Juve. Iya, maksud gua sisa 10 tuh possibilities-nya gede sih buat gua karena gila men, mereka tuh kalau main ya golnya tuh sering banget late game. Iya. 70, 80, bahkan 90 injury time. Kenapa, Gis? Menurut gue, goal late game itu juga salah satunya menurut gue bukan sesuatu yang malah keren. Gua nggak bilang keren, tapi coba apa? Maksud gue kayak, apakah berarti emang ternyata taktik mereka tuh ya gitu aja? Makanya mereka udah bisa diboleh di menit akhir. Nggak mungkin lah ada sebuah tim yang kayak, kita jual di menit akhir aja. Oh bukan, poin gua bukan itu tapi Terus, kenapa? The mentality maksud lo? Iya, korelasinya kenapa possibilities mereka masih gede buat nambah win streak-nya bahkan di babat abis sampai 53. Korelasinya dengan mereka sering golin di late game. Ya tadi mentality gitu loh. Mereka nafsu banget pengen menang. Permasalahan klub yang selalu gagal juara kayak Arsenal tahun lalu. Arsenal itu adalah tim yang paling lama menghabiskan waktu dalam satu season sebagai pemuncak klasmen tapi nggak jadi juara. Dari dulu. Iya. Kenapa? Menurut lo, selain mentality itu apa? Nafsu menangnya hilang, ngerti nggak lo? Tapi mungkin ya ada faktor ini juga, John. Gua nggak tahu mereka tuh late game itu selalu gol pertandingan kandang apa enggak. Cuma kalau dikorelasiin ke Arsenal, kemarin Arteta juga baru bilang fans-fans Arsenal itu menit 80 akhir tuh udah pada cabut kalau misalnya nggak satisfying hasilnya. Tuh, ya kan? Itu dia. Sementara Leverkusen Buset deh. ultrasnya tuh gila. Gila. Itu support dari fans tuh juga berpengaruh itu masalahnya. Padahal kan kalau bicara ini ya, maksudnya bicara belief gitu. Arsenal kan sebenarnya bukan tim, maksudnya jelas Arsenal lebih besar daripada Leverkusen gitu kan. Fansnya harusnya kan tahu potensi timnya, apalagi ngabisin waktu sebanyak itu selama itu di puncak klasmen.
Gitu loh, masa lo masih kosong-kosong sampai menit 80 terus lo cabut? Iya, itu dia. Gitu. Nah itu kan balik ke mentality pemain. Mentality pemain dan juga ya itu balada tim besar di dunia aja sih. Di depan ada tuh balada. Pada kerak. Balada itu dendeng, Apa, bro? dendeng balada bro. Oh gitu dong. Iya Ikan bales ini- kayak anjing. Ikan yang dipakai buat pempek juga tuh balada. Sumpah apaan? Belida. Ikan itu. Ih gua nggak tahu. Oh, lu nggak tahu sih? Nggak foodies. Oh mantan lu orang Palembang ya? Jadi MU tuh juga vegetarian. balada bah yang game yang kemarin kita mainin, It Balada. It balada. Bener. Nggak ada lagi, nggak ada. Ayo dong, rule of four. Nggak ada. Lanjut. Ya udah gitu. Jadi menurut gua Kaget ya. menurut gua potensinya tuh gede buat mereka. Apalagi lo lihat speech-nya Xavi ke fans. Speech-nya Sabi ke fans habis juara. Dia bilang ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi kita belum berhenti sampai sini, kita belum selesai. Itu dia sih. Kita mau menang Europa League, kita mau menang Pokal. Wah, paten kan? Menurut gue emang the X factor of Haus, coy. Bayer Leverkusen itu adalah Bayer. Xabi Alonso sih. Iya. Bayer Leverkusen kan? Bayer mah obat yang buat anak kecil, bro. Itu benar. Puyer maksud gue. Oh. Tahu. Lo mau kuat kayak Popeye makan Bayer. Bayar. Kayak orang Betawi lu bayar. Bader. Tetep aja dia nggak ada. Nggak ada anjir. Dan intinya menurut gua X factor dari Bayer Leverkusen tuh Xabi Alonso, men. Maksud gua kayak mentality dia tuh udah terbukti sebagai pemain ya. Menurut gua jarang loh. Ya balik lagi nih, kalau dia bisa make it as a manager, ini bakal jadi jauh lebih mengesankan daripada kisah Zidane di Madrid. Oh, menurut gua. wow. Sorry to say. Tapi itu early. Benar, cuma Well, it's Leverkusen. nggak men, story-nya lebih bagus menurut gua. Iya sih. Karena pemain jago yang jadi manajer bagus, Nggak banyak, Hitungan jari, satu. kan? Dan terus maksudnya secara story gitu ya. Kalau Zidane, secara achievement iya, nggak ada lawannya. Bener dong. Lo bayangin aja dia menang piala ke-8, Sebelum 7 kekalahan. iya 7 kekalahan aja, baru 7 kekalahan dia udah menang piala ke-8 kan gitu. Secara achievement nggak ada yang ngalahin. Tapi secara story menurut gua, secara message nggak ada yang ngalahin ini. Men, dia join di Leverkusen, itu pas Leverkusen lagi berjuang di zona degradasi. Itu epic sih. Peringkat berapa? 17 kan? Menang sekali kalah 5 kali. Terus season pertama langsung ke peringkat 6, which Masuk dia Europa League. ngamanin Europa League. Yang sekarang Nggak ada yang Masih potensial buat masuk semi. gue kadang merinding, wah Siapa aja ini sih, nih. sorry? UEL. Ya kalau Liverpool nggak usah dihitung ya. Udah. Berarti kan Enggak. Ya itu di Anfield. Bener-bener master class gitu loh menurut gua. Sebagai pemain aja udah exceptional kan dia. Dia ngelakuin karir di Sociedad dan dia pindah ke Liverpool gitu. Ingat kan lo momen dia di Liverpool juara champion. 3-3. Nah, Ya, itu terus mentality yang gue bilang. iya. Ada dari situ. Maksudnya mentalnya sebagai pemain juga udah ada. Habis itu ke Madrid, habis itu ke Munchen. Klub manapun yang dia bela, dia nggak pernah jadi pemain mediocre. Iya. Ya kan? Dan jadi pelatih, dia balik lagi sebagai pelatih, dia balik lagi ke Sociedad. Ya kan? Dia ngelatih Sociedad, habis itu baru masuk ke Madrid tuh. Madrid dulu. Dari Madrid dulu. Madrid U14. Sekarang 14 Baru Sociedad B. ke Sociedad B. Kebalik ya? Oh, Kebalik, oh iya iya. benar. Madrid yang junior dulu ya? Junior. Baru ngelatih Sociedad B itu kalau nggak salah ini ya, Bud? Apa Dari namanya? divisi 3. Terus naik ya? Naik Promosi divisi sama dua. dia ya? Tapi di musim terakhir sebelum ke Leverkusen dia degradasi sih. Oh. Dia boleh naik emang ke divisi 2 berarti. Divisi 2 boleh, divisi 1 nggak boleh. Ya mentok kan. Iya. Oh. Iya. Cuma kalau bagi gue poinnya, gue tuh sempat lihat di TiVo football atau di mana gitu. Jadi football knowledge tuh inherited. Sama kayak dari siapa Johan Cruyff ke Pep, ke Luis van Gaal, Mourinho. Poinnya Jose Mourinho itu kan? Iya, begitu pula tuh dengan Xabi Alonso, dia dipegang sama Benitez, dipegang sama Ancelotti, Pep, sama Mourinho juga. Iya, Mourinho juga. Dia jadi inherit dari 4 manajer brilian itu buat sekarang. Dan fun fact bapaknya pelatih. Bapaknya pelatih bola, Bud. Bapaknya pelatih. Oh, Dan yang lebih epicnya lagi adalah menurut gue tuh pelatih-pelatih itu semuanya gayanya beda-beda, men. Iya. iya. Jadi dia bisa
nyerap Iya, semuanya benar. dari setiap. Gayanya. Lu bayangin dari Gayanya habis beda-beda. dilatih Mourinho langsung dari Spurs. Benitez waktu itu kan lagi bagus banget. Iya. Terutama bokapnya, kalau ngomongin gaya berbeda-beda mungkin paling beda bokapnya. Sama Vicente Del Bosque itu. Bokapnya siapa sih? Bokapnya, Bro. oh iya. Belum di Vicente Del Bosque, Spanyol. bro. Iya, bener. Sama itu sebelumnya, siapa yang tua? Yang juara Euro pertama Rahmat kali. Darmawan. Rahmat Darmawan. Harusnya ini yang tua. Waktu 2008 loh. Luis Aragones. Oh iya, Jaragon sih. Iya. Dan sebagai pemain kan pemain lini tengah lapangan yang punya level kecerdasan yang orang semua udah tahu di atas rata-rata pemain lain itu. Tadi Sama kalau satu. apa? Gue nggak sebagai fans MU ya. Hmm. Gue nggak pernah sebel sama Xabi Alonso. Nggak tahu kenapa. Ya kayak nggak Iya. bisa bukan pemain yang bisa dibenci gitu loh. Class aja cuy soalnya dia. Iya. Iya kan? Kayak Total class. Gerrard, gue sebel sama Gerrard gitu. Hmm. Iya sih. Dia nggak ada tingkah juga sih. Iya nggak bertingkah. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak Terus ngomong. di episode sebelumnya kan gue sempat mention kan gimana dia press conference pas ditanya probabilitas dia join ke klub yang lebih besar, salah satunya Liverpool setelah akhir season. Dia jawabnya diplomatis banget kan, itu gue bilang itu kan menandakan ciri-ciri orang yang Berarti intelijen. ya punya intelijensi yang tinggi gitu loh. Jadi emang udah by design aja dia. Keren Gitu. keren. Top. Xabi Alonso jadi idola banget sih, Iya. jujur. Iya. Tadi gue mau balik ke poin itu, pelatih punya gaya masing-masing yang beda, terutama bokapnya. Bokap, anjir, gue mau ngelawak sebenarnya tapi nggak lucu nih, nggak jadi deh. Pede aja dong. Soalnya pas gue cari, kalau tadi momennya dapat ini terus gue harus ngulang, lo semua diem kayak. Abis itu lu kira serius anjing. Iya sama. Gue dari baru yang bokapnya Xabi Alonso siapa namanya? Harusnya lanjutin aja loh. Iya. Itu lucu yakin gitu kan lanjutin. Bapaknya Xabi Alonso siapa? Fernando, Bud. Enggak, gue nggak tahu bapaknya namanya siapa. Gue cuma mau ngelawak, dia ngelatihnya. Fernando Alonso. Gua kira bapaknya si bek kiri. Marcos. Marcos. Iya. Ada kan lo? Jangan sampai gue dulu nih, gue kasih kesempatan lo. Gue kira bapaknya Davis. Alfonso Davies itu. Najis. Top of mind gue kok Alfonso Davis anjir. Itu kan Alonso anjing. Iya lagi. Alonso Davis. Iya gue pikir Alonso Davis. Cuma ngomongin Fonzi, gue tuh jadi ingat satu Fonzi? pemain. Alfonso. Iya, Alfonso Davies. Lu gua taunya Fonzi itu Apa? di EA Sport Aduh. ya. Oh gitu. Gua tuh enggak tahu sama Fonzi. Gua tuh enggak tahu Fonzi itu ya. Sebenarnya enggak peduli enggak relevan. Parlo. Enggak, gue jadi inget gara-gara Fonzi, satu pemain yang punya streak juara tiap tahun tapi akhirnya patah. Dulu Sepanjang timnya Fonzi. karir. Iya. Sepanjang karir, tau nggak lo? Tahu. Iya. El King. El Iya. King. Ini kan Kingsley. Kingsley Coman iya. Ada orang Bandung. Lah, Dia jualan batagor soalnya di sana. Batagor Kingsley. Yoi. Jauh. 2 layer. Nggak bisa. Iya, dua layer. Nggak Gua masuk kira dia ya. jualan flash disk. Apaan? Kingsman. Apaan? Kingston. Kingston anjing. Itu udah dibantuin Budi tuh. Apa sih? Gue Tahu tahu. kan udah dijelasin. Iya, udah, ah. Gue kira film detektif. Iya detektif. Kingston bukan detektif bangsat. Ya bisa lah. Iya. Nggak, udah. Tapi Kingsley Coman itu, lo bayangin jadi Kingsley Coman. Iya. Ini kan berarti memperkukuh ini ya, pembahasan kita di episode sebelumnya, kutukannya Leverkusen atau Harry Kane. Iya kan? Iya. Nah kalau kayak gini Harry Kane, lo bayangin jadi Kingsley Coman, demek nggak lo sama Harry Kane? Harry fucking Kane. Dia berapa? 9 musim, 11 musim? Wah, berapa? 11 banget 11. bos gua bahkan Dari pas ngeliat awal. kayak, anjing. Dari awal karir dia di PSG, Iya. 2013 sampai 2023, 10 season PSG, Ada dia bener-bener Juve, bisa. Munchen, every fucking single season dia ngangkat Piala Liga. Gila, ya, Gila, maksudnya kan? Enggak, maksud gua itu udah nggak jelas. Itu pun 10 season udah nggak jelas ya. Cuma maksud gua kayak, men, kegagalan gua selesai karena seorang Harry Kane kan. Iya. Enggak, ini yang ngutuk Ken capek. Kuat gila ajinya nih. Tapi itu benar, Iya. tetap itu. Iya. Oke. Fuck you, Bray. Tapi enggak, kayaknya Harry Kane disantet deh. Iya.
Jadi di saatnya bukan Kurnia Mega di saatnya Yo. Harry Kane. atau jangan-jangan Harry Kane sering minum oplosan. Maaf bang Kur, maaf. Aduh, lu jago tapi fuck lah anjing. Fuck kata gue teh. Ternyata pemabuk Anda anjing. Langsung kecewa anjing. Lo itu ya, soalnya Nangis. lu seniornya dia soalnya. Kenapa? Kan Andre Tani Tani kan? Gak senior anjing. Oh, Setara. Juniornya lah justru Andre Tani Yang mah. ngantek gua. Junior Soalnya gak kepanggil timnas gua jadi. Iya, balik Leverkusen. Maksudnya tadi kalau bicara Harry Kane begitu bikin bawa kutukan, tapi emang anomalinya di Leverkusen juga, men. Maksud gue impact-nya Xabi Alonso gokil. Paten dong. Lo Paten. impact-nya nih, maksudnya nggak bicara tentang apa, kalau tadi kita kan ngobrolin gitu, gimana dia bisa jadi karakter yang seperti itu kan. Tapi kan real impact-nya di klub, apa yang dia bawa? Men, dia jual Musa Diaby. Yang waktu itu digadang-gadang emang key player-nya Leverkusen kan. Iya. Dilepas tuh. Ada beberapa yang di Nggak cuma Musa Diaby kan. Dan ngebahas soal transfer policy ya. Jadi Leverkusen tuh punya tradisi kayak mungkin kayak Ajax kali ya, buat jadi mereka develop pemain dari muda terus ngelepas dengan harga yang tinggi gitu. Nah, tradisi ini tuh sebenarnya dipatahin sama BOD yang sekarang sama Xabi Alonso. Oke. Dengan dia nge-sign Jonas Hoffman, Granit Xhaka, sama satu lagi Grimaldo umurnya 27 tahun. Oh, transfer polisinya dia yang maunya pemain muda bukan? Maunya pemain muda semua. Sama Boniface sebenarnya musim ini. Tapi dengan mereka nge-sign 4 pemain yang ya Boniface masih 22 lah. 3 pemain ini yang udah senior, itu nunjukin bahwa buat lu jadi juara emang lu nggak bisa buat punya tim yang bener-bener muda, emang harus semua. punya. Kombinasi lah ya. Iya. Antara yang main. berpengalaman harus ada Iya, leadership. maksud gua Granit Xhaka itu ya emang di season akhir Liverpool sebelum dia cabut kan orang applause kan. Iya. Fans kok Liverpool, Arsenal. From villain to hero. Iya, from villain to hero, from zero to hero gitu Iya. kan. Pas dia jadi kapten kan di mockery abis-abisan gitu loh. Tapi sebelum dia cabut kan dia sempat diganti perannya sama Arteta, which mungkin dilihat sama Xabi Alonso ini cocok banget. Dan ternyata secocok itu kan. Iya. Dia leading loh. Statistik passingnya, gak usah statistik passing dulu. Dia dari awal season sampai hari ini start every single game di Leverkusen. Dan leading statistik passingnya, passing to final box bahkan. Iya. Gokil. Progressive passes to third itu. Iya, progressive passes to kotak gitu Iya. kan. Dan nggak cuman itu, sebagai pemain tengah dia punya statistik ball recovery paling tinggi juga. Man, balance. Defense offense ya. Defense offense bener-bener tugas pivot. Dan seorang Xabi Alonso bisa melihat itu dan dia berani buat terapin itu di Leverkusen dengan poin yang Budi yang bilang, dia matahin tradisinya Leverkusen yang cuman mau rekrut pemain muda, yang dibuang Musa Diaby, which umurnya berapa? Iya. Ya kan? Dan di Aston Villa dia juga jadi sebenarnya. Coba deh kita sebut aja berapa pemain yang sekarang mencuat di Leverkusen gara-gara itu, gara-gara run-nya Leverkusen yang ngaco banget ini. Ada Grimaldo, Frimpong, ya kan? Iya. Dan- Florian Wirtz. Dan yang nggak boleh lupain Florian Wirtz. Maksud gue seberapa banyak sih orang bahas Florian Wirtz selama ini? Iya. Out of nowhere sekarang. Tapi lu denger ini nggak perbandingan antara apa yang orang-orang bilang kalau Wirtz nih kayak gabungan Ronaldo sama Messi, baca nggak lu? Nggak lebay sih apa-apa. Kayak- Gue suka Gary kali yang nggak percaya. Gue cuma percaya Gary ngomong Mainu. Iya. Apa aja dicampur Tapi sama dia jujur, jadi Mainu. Wirtz jago banget sih. Jago banget. Jago. Fun fact gue di FM beli Wirtz. Ah. Invisible 2 musim kan gue di MU gue. Oh ya? Iya, tapi lu restart. Lo pakai MU? Lu restart. Restartnya cuma pas lawan Arsenal doang anjir. Gis, main FM, manage MU itu lebih gampang dibanding manage MU beneran. Gampangan manage MU beneran gue anjing. Ya, Sancho ngambek beneran nih. Masa gue main FM, Sancho bonus latihan anjing. Nggak ada yang mau beli lagi anjing. Bangsat. Mau gue terminate kontrak mahal. Anjir gue. Gue udah beneran kayak real life. Demi Allah gue nggak bohong. Bonus latihan Sancho berarti di FM gue. Iya.
Masa sampai game-game mendeteksi dia males? Iya, Beneran separah males. itu berarti. Tadi tuh Florian Wirtz ya, maksud gua di final match-nya hat-trick lagi. Iya. Iya kan? Maksudnya bukan di final match ya, tapi di Penentuan dia juara. Match yang juara. match angkat piala ini dia hat. Terus nggak perlu berebut penalti lagi ya triknya. Iya, nggak perlu rebutan penalti. Seru tahu Chelsea rebutan penalti, gua ngeliatnya seru. Iya sih emang. Cuma kayak Apa sih ceritanya, ada yang tahu nggak tuh? enggak, intinya tuh Cole Palmer kan golnya 19. Iya, enggak. Haaland 20. Oke. Iya. Iya, dia mau ngejar top scorer. Tapi Nicholas Jackson yang golnya 5 sama Oke. Sama madu konti. sama Madueke pengen ngegolin. Iya, enggak posisi Palmer udah hat-trick kan. Iya, Udah 2 gol. Udah 3. Trik. Udah 3. Ini gol keempat. Dia pengen nambah 1. Iya. Antara Yang ngambil- gini ya, iya. kalau digambarin Madueke, lu belum golin, lagi berharap. Dia yang jatuh. Dia lagi berharap, ya kan? Dia yang jatuh, nggak golin-golin, dia berharap dong, kasihlah gue 1 gol Yang ambil nih. bola langsung dia tuh. Ya kan? Terus ada lagi Cole Palmer yang jatuhnya dia adalah Ngejar top serakah, score. ngejar top score gitu Iya. loh. Nggak foto gue. Nggak serakah lah. Enggak salah soalnya dia Dia emang enggak penalty taker kan. yang Oke. ngambil bola dan apa-apa bukan dia. Yang nyuruh Palmer rendang tuh Gallagher. atau Gallagher. Pochettino. Iya, tapi ya Palmer kan juga kelihatan nafsu, emang pengen gitu udah kan. gua aja. Iya, 2 itu punya alasannya sendiri. Sebenarnya nggak punya alasan. Nicholas Jackson nggak tahu diri. Raptor ngapain tuh T-Rex? Striker cuman 5 gol, tapi ya begitu-gitu aja. Setidaknya mirip mukanya sama Drogba. Ah, iya dah. Mending Nunes kan. Ya mending. Iya, mending Nunes lah jauh. Nunes bagus. Tapi kalau dibandingin Jackson sih sedih juga. Iya, bete Nunes. Sama Alan juga mending Nunes. Tapi apa namanya kayak misalkan lu tahu si aturan 50/1-nya itu kan? Oh iya. 50/1-nya Bundesliga. Enggak tahu gua. Enggak tahu. 51 Gimana? apa? Kepemilikan, yang kepemilikan. Kepemilikan. Jadi Bundesliga itu salah satu liga yang Punya fundamental. punya fundamental buat supporter tuh harus jadi pemilik klub mayoritas. Nggak boleh minoritas. Nah, ini tuh jadi polemik gara-gara Bayer Leverkusen kan klub pabrik kan, klubnya Bayer kan, obat. Jadinya banyak fans-fans Bundesliga yang nggak setuju sama Leverkusen juara. Walaupun Bukan nggak setuju, karena dia lebih lebih gede. kayak disayangkan gitu Iya, kan. Karena kepemilikannya lebih gede si pabrik ini. iya Dibanding karena supporter. masih punya pabrik dibanding punya supporter, dibanding klub-klub lain. Iya, tapi ya nggak merubah ini sih menurut gua itu mau 100% punya pabrik juga ini barang langka. Yang men. main di lapangan bukan bosnya, Iya. bukan bos pabrik sama supporter. Iya, dan barang langka gitu loh bisa. Ini sih kayak history yang susah untuk ditulis ulang gitu loh, sejarah yang susah ditulis ulang. Emang kenapa soal 50+1? Ya nggak apa-apa, maksud gua kayak itu kan mungkin bisa jadi pembelaan para ngerti nggak sih? Kayak nggak pengen aja gitu loh, kayak dia beda sendiri aturannya, ngerti nggak sih? Gitu kan? Emang nggak mau ini aja deh. Maksud gua balik lagi emang setiap ya ini kayak sifat dasar manusia aja. Asik. Ketika Asik, filosofi. ketika ada sesuatu yang juara, let's say kayak City Treble kan segala macam, selalu kayak dia curang FFP, ya meskipun mungkin iya ya. Cuma maksud gua kayak ya 50/1. Tapi lu tau nggak alasannya kenapa dia enggak? Itu karena Cuma karena itu aja. iya bahkan Gila lo kan dia udah jelasin Nah, tadi. maksud gua Dengerin emang cuma nggak sih karena lo? itu aja. karena itu Karena aja. pabrik Dia sama Werder Bremen masih punya Volkswagen. Even RB Leipzig tuh bukan punya Red Bull. Jadi? Dia punya RB-nya tuh panjangannya bukan Red Bull, gue lupa apa. Nah, tapi kenapa logonya Red Bull ini? Iya, ibarat kayak Nggak mungkin perusahaan paling lu mau ngelawak kan? enggak, gua mau nyebut perusahaan tapi nggak enak. Ya anyway, Kayak gitu. seru lah ya. gitu. Menurut Tapi ya udah, balik lagi salut sama Leverkusen. sama Leverkusen. Maaf, Leverkusen. Leverkusen. Berubah jadi Leverkusen sekarang gokil. Gokil, keren banget. paten. Paten. Menurut gua tadi sejarah yang sulit buat lu tulis ulang. Iya. Pertanyaan berikutnya kan next season nih. Xabi Alonso udah bilang perpanjang kontrak 1 musim. Harus Bisa nggak dia pertahanin konsistensi permainan yang seperti ini? dan buat di UCL. Masuk Benar. UCL lagi. Seru. Nggak juara pun nggak apa-apa menurut gua ya. As long as mereka bisa tunjukin Perform lah ya. kehausan yang sama
permainan indah yang sama, and so on. Tapi menurut lu hot take terakhir. Menurut lu kan lu ngomongin tadi soal musim depan. Menurut lu gimana musim depan Leverkusen? Menurut lo kalian pribadi? Masing-masing. Siapa? Saya dulu nih. Tadi kan lu dulu. Tergantung pemain keluar masuk juga sih, kan Wirtz lagi diincar kiri kanan nih. Kalau misalkan dia cabut ya mungkin beda, tapi gua harap sih masih sama ya. Kayak musim ini gitu. Kalau gua harap malah nggak Leverkusen tetap seperti sekarang. Malah mungkin nambah pemain baru lagi. Tapi kan kerap terjadi juga kayak pemain yang udah tim yang udah solid, let's say ke Leicester lah. Musim keduanya ya carut marut. Ya Leicester kalau pemainnya nggak sebagus Leverkusen. Setuju. Ya kan? Nggak ada senarnya, nggak usah aneh-aneh. Iya. Kan kelihatan. Jadi bagaimana Bapak Budi Septian? Kalau bagi gue sih tergantung Munchen musim depan. Mereka pasti kan Tuchel kan dipecat nih. Oh iya. Gantinya siapa? Transfer policy dia gimana? Itu aduh. Ngomong Bundesliga belum ngomongin Tuchel dipecat. Tapi emang layak dipecat ya. Itu Nagelsmann Udah pasti kan Nagelsmann. megang ini. Jerman. habis Megang Euro. Jerman. Habis Euro. Oh. Kalau Jerman menang Euro, Hansi Flick Jadi aja lagi. menurut lo based on maksudnya sangat bergantung sama performa dan Iya, tetap sih. performance-nya. Gimana pun secaur-caurnya Munchen musim ini, dia tetap penguasa Bundesliga sih. Iya, nggak ada yang ngomong kiri. 11 man. jadi musim depan Harry Kane akan juara Liga. Ya, udah sih. Nggak usah lah seumur hidup. Tapi menurut gue Kasian, Bray. justru di momen ini kayak udah mendingan dia nggak juara seumur hidup aja gitu loh, ngerti nggak sih? Sekalian. Ya. Nanti nggak biar sekalian aja gitu, kayak ibaratnya jadi Itu kayak, baru the biggest what if tuh. jadi kayak Allen Iverson aja. Ya, ya. Ya kan kalau di basket kayak Allen Iverson Iya, ya dia pernah sejago juara. itu, se-impactful itu di tiap tim, tapi no title, 0 ring. Oke, semuanya udah punya hot take-nya masing-masing kan. Iya. Kayak kita lihat gimana Leverkusen musim depan. Intinya Oke. permen enak, permen Alpenliebe. Cakep. Bang bisa kan nama depannya Aron. Ih, mantep cakep. tuh. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, Terima kasih telah menonton. Subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.